Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Sengketa lahan antar warga dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Pasaman Barat kembali berlanjut. Masa pencarian korban banjir bandang lahar dingin Marapi diperpanjang. Hingga Presiden kunjungi daerah bencana, kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Kantor SAR Padang memutuskan untuk memperpanjang masa pencarian korban banjir bandang hingga tanggal 25 Mei mendatang yang disamakan dengan berakhirnya waktu tanggap darurat bencana banjir bandang Marapi. Hingga saat ini, tim SAR gabungan telah menemukan warga tewas akibat banjir bandang lahar dingin. Korban ditemukan tim SAR di beberapa lokasi, seperti di permukiman warga, aliran sungai, lepas pantai Padang, hingga di aliran sungai Batang Kuantan di daerah Kuantan Singingi Riau. Tim SAR masih mencari 13 warga tanah datar yang menjadi korban banjir bandang lahar dingin Marapi. Untuk mencari belasan korban yang belum ditemukan, Polda Sumbar mengerahkan 3 ekor anjing pelacak untuk membantu tim SAR dalam operasi pencarian. Dengan keistimewaan yang dimilikinya, anjing pelacak ini mengendus tempat-tempat yang dicurigai. Anjing yang terlatih dengan menggunakan indera penciumannya ini ikut menelusuri lokasi banjir, terutama di permukiman, karena besar kemungkinan korban tertimbun material banjir bandang lahar dingin. Saat ini, pencarian menggunakan anjing dari unit K9, Direktorat Samapta Polda Sumbar ini difokuskan di tanah datar, karena masih ada 13 korban lagi yang belum ditemukan. Dampak dari bencana banjir bandang lahar dingin yang menimpa daerah tanah datar, sebanyak 36 jembatan rusak dan hancur. 7 diantaranya terletak di jalan utama, dan sisanya 29 jembatan merupakan jembatan penghubung antar nagari dan kecamatan. Untuk mempercepat akses transportasi masyarakat, Batalion Zenit Tempur Persada 50 Kota membangun jembatan Baile di Nagari Kotolaweh, Kecamatan 10 Koto. Sedangkan Batalion Zeni Konstruksi 12 Sriwijaya Palembang merakit jembatan Baile di Nagari Sungai Jambu. 7 jembatan Baile yang akan dirakit di 7 lokasi di tanah datar, yakni Jembatan Tigo Niniak dan Jembatan Congkong di Parambahan, Jembatan Rona Talua di Sungai Jambu, Jembatan Silaki di Baringin, Jembatan Katiagan di Paninjauan, Jembatan Tanjung Pintu, dan Jembatan Bawah Kubang di Kotolaweh. Didampingi oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi, Kepala BNPB, Kepala Basarnas, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iriana meninjau lokasi bencana banjir lahar dingin di Nagari Bukit Batabuah, Kecamatan Canduang. Orang nomor 1 di negeri ini begitu tiba di lokasi, langsung mengelilingi tempat yang nyaris rata dengan tanah dan melihat alat berat yang sedang mengeluarkan material batu dari aliran sungai. Jokowi juga mencoba jembatan Bailey atau jembatan darurat yang baru selesai dipasang oleh tentara. Pada kesempatan itu,
Presiden juga mengunjungi ratusan pengungsi di tenda pengungsian yang berada di lapangan Batu Taba. Presiden menegaskan pemerintah siap membantu proses relokasi dari banjir bandang dan lahar dingin di Sumatera Barat. Menteri Sosial Tri Risma hari ini meninjau lokasi posko pengungsian korban banjir lahar dingin di daerah Batu Taba, Kecamatan Ampe Angke, Agam. Kunjungan mendadak ini dilakukan untuk melihat sejauh mana persiapan pemerintah setempat dalam menyikapi pemindahan lokasi pengungsian. Lokasi pengungsian yang dikunjungi Menteri Sosial adalah lokasi yang baru dipindahkan, karena lokasi yang lama berada di daerah yang rawan bencana dan letaknya tak jauh dari aliran lahar dingin Marapi. Tapi sayang, lokasi yang baru ini tak dihuni satupun pengungsi. Padahal, pemerintah telah menyiapkan tenda yang layak, lengkap dengan kasur, bantal, dan selimut. Korban banjir bandang lebih memilih tidur di rumah kerabatnya dibanding di pengungsian. Namun demikian, pemerintah tetap menyediakan makanan bagi warga korban banjir bandang itu. Tak tanggung-tanggung, Tri Risma hari ini ikut menyiapkan bahan makanan, mengaduk bumbu ayam yang akan digoreng, serta mengiris lobak hingga 3 karung. Rabu malam, seorang pemuda ditangkap Satreskrim Polresta Padang di Jalan Bypass, pinggiran Kota Padang. Ferdi ditangkap karena mencuri sepeda motor milik mahasiswa di kampus Universitas Andalas. Saat ditangkap, Ferdi tak berkutik karena dikepung beberapa orang polisi yang berpakaian bebas. Setelah diinterogasi polisi, pelaku mengakui perbuatannya mencuri sebuah sepeda motor bersama rekannya. Namun sepeda motor itu telah dijualnya kepada seorang penadah dengan harga Rp1 juta. Polisi menemukan kunci letter T yang selalu dibawanya. Ternyata, Rabu malam itu, Ferdi sedang bergerilya mencari sepeda motor yang hendak dicurinya. Dari pengakuannya, Ferdi ternyata baru keluar dari penjara karena kasus pengupakan rumah dan menjarah isinya. Keluar dari penjara, Ferdi malah mencuri sepeda motor. Namun baru pertama kali mencuri, Ferdi sudah ditangkap polisi. Polisi berhasil mengendus keberadaannya setelah mempelajari rekaman video kamera pengintai yang terpasang di area parkir di kampus Universitas Andalas. Ferdi nekat mencuri karena tak punya pekerjaan dan tak punya keahlian. Desakan kebutuhan ekonomi menjadi motif pelaku untuk mencuri. Setelah kita amankan satu orang tersangka surat mor, namanya TKP di Kampus Unan di depan Fakultas Teknik. Motor jenis Honda Beat warna hitam. Warna hitam. Ini spesialis pencurian motor di kampus atau bagaimana, Pak? Untuk keterangan dari tersangka, baru sekali ini tersangka melancarkan aksinya atau melakukan pencurian motor tersebut di area Kampus Unan. Hingga kini, Ferdi masih diperiksa polisi secara intensif di Mapolresta Padang. Polisi masih mengejar rekan pelaku yang identitasnya telah dikantongi petugas. Polisi juga memastikan Ferdi akan kembali menghuni penjara dalam waktu yang lama karena ia dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Padang, Alfi melaporkan. Tim Reskrim Polsek Kota Tangah menangkap seorang bandar narkoba jenis sabu-sabu di kawasan Pasir Jamba, Kecamatan Kota Tangah, pinggiran Kota Padang. Saat digeledah, polisi menemukan 1 kantong paket sabu-sabu ukuran sedang yang telah dibagi pelaku menjadi belasan paket sabu-sabu ukuran kecil. Saat digerebek, pelaku tak bisa berkutik karena rumahnya telah dikepung polisi.
Pelaku juga tak bisa berkelit karena polisi menemukan barang bukti sabu-sabu. Kepada penyidik, tersangka mengakui sabu-sabu yang akan ia edarkan baru saja dibeli dari pengedar lainnya di daerah Lubuk Begalung di timur Kota Padang. Pelaku mencoba membuka jaringan baru peredaran sabu-sabu dengan menjual kepada nelayan di daerah Pasir Jamba. Selain menyita belasan paket kecil sabu-sabu, polisi juga menyita telepon genggam pelaku dan uang tunai berjumlah Rp200.000. Yang diduga jenis sabu di salah satu lokasi di daerah Pasir Jamba, Kelurahan Pasienan Tigo. Di sana anggota kita unit reskrim Polsek Kota Tangah mendapati pelaku sedang melakukan transaksi. Kemudian kita amankan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 13 paket kecil. Kemudian ada 4 paket besar. Tertangkapnya residivis dalam kasus yang sama menjadi pertanda jika pembinaan yang dilakukan lembaga pemasyarakatan tak berjalan optimal. Robiham melaporkan dari Padang. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.